ladies, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bernike, saya managing partner dari JASI Surabaya. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Berbicara perempuan, kita tahu benar bahwa perempuan itu penuh dengan diskriminasi, terlebih terkait dengan diskriminasi gender. Contoh sederhana yang sering kita hadapi di praktisi di permasalahan-permasalahan hukum adalah tentang pemerkosaan. Nah, sebagai perempuan yang diperkosa, sebenarnya kan kita ini adalah korban ya. Namun di masyarakat kita selalu dipersalahkan karena ya kamu perempuan diperkosa wajar karena kamu berpakaian mini misalnya seperti itu, atau karena kamu suka goda laki-laki sih sehingga ya wajar laki-laki perkosa kamu dan sebagainya. Dan hal itu bagi sebagian besar para pemerhati perempuan itu sangat tidak adil, sehingga terkait dengan isu-isu tersebut, Perma atau Mahkamah Agung memberikan concern atau perhatian khusus dalam Perma 17 tahun 2010, yaitu tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Oke, kita bahas lebih detail lagi ya. Perempuan berhadapan dengan hukum itu terbagi menjadi 3. Ladies, mungkin bisa dicatat untuk pengetahuan kita sekalian. 1 adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum. 2, perempuan sebagai korban atau saksi. 3, perempuan sebagai pihak. Nah, permasalahan hukum yang dihadapi perempuan itu sangat krusial ya. Terlebih adalah hal-hal yang sangat subjektif seperti pemerkosaan, percabulan, KDRT dan sebagainya. Menurut pengalaman beracara yang kita hadapi, bahwa perkara-perkara perempuan itu selalu privat atau tertutup, sehingga terkadang sudah menjadi korban kejahatan, kita juga akhirnya menjadi korban dari diskriminasi itu. Contoh sederhana, korban pemerkosaan misalnya. Korban pemerkosaan dihadirkan di ruang sidang dan bertemu dengan pelaku. Hal ini sangat buruk sekali terkait dengan psikologis perempuan yang telah mengalami traumatik terkait pemerkosaan tersebut. Tapi dalam Perma ini kita bersyukur sekali sudah lahirnya Perma 17 tahun 2010 ini membuat perempuan itu tercover secara psikologisnya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian, para ladies sekalian, kalau misalnya kalian berada dalam korban perempuan, kalian bisa meminta pendampingan hukum, baik itu pendampingan secara hukum ataupun psikologi. Bahkan sekarang para psikolog itu diperbolehkan untuk mendampingi para ladies atau para korban kejahatan terkait dengan permasalahan perempuan itu masuk dalam persidangan. 17 tahun 2010, dalam Perma ini hakim diberikan tanggung jawab besar terkait larangan bagi seseorang untuk melakukan diskriminasi di dalam persidangan. Hakim diwajibkan untuk menegur para pihak, terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, itu bersikap merendahkan korban. Hakim diberikan tanggung jawab besar atau diperintahkan untuk menegur para pihak jika melakukan hal itu. Kemudian pada saat melaksanakan proses persidangan, hakim harus mengidentifikasi fakta-fakta persidangan secara terperinci dan tidak melakukan diskriminasi, seperti ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis dan yang dialami oleh korban, ketidaksetaraan fisik dan psikis korban, relasi kuasa dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah hakim memiliki peran yang paling utama seperti itu. Dan kemudian juga para ladies yang menjadi korban dalam perkara-perkara hukum perempuan yang sedang dalam proses persidangan berhak untuk meminta permohonan untuk didampingi advokat atau didampingi psikolog atau pendamping hukum lainnya untuk mendampingi ladies dalam menjalani proses-proses persidangan. Oke, demikianlah yang dapat aku sampaikan, yang dapat kami sampaikan dalam Perma 17 tahun 2010. Jadi jangan pernah takut pada saat ladies butuh bantuan hukum, pada saat ladies butuh pendampingan psikologis, segera mohonkan ke hakim. Untuk pemaparan selanjutnya kami akan jelaskan lebih lanjut tentang ladies yang lain.